Terima kasih. Jadi, saya dengan Pak Andre sudah diskusi, ada 3 langkah yang hendak kita lakukan. Yang pertama adalah kita mediasi dulu, ya. Kita undang terbatas, Izin setengah pimpinan. kamar antara, eee, direksi PT Pos dengan, beliau ini cukup 2, 3 orang, Pimpinan ada ya. tanya. Ya sebentar. Kemudian, yang kedua adalah pimpinan Komisi 6 membuat memo ke pimpinan DPR, ya, untuk menindaklanjuti RDP kita ini ke Menteri BUMN. Nah, kalau dua-duanya ini gagal, maka yang ketiga adalah kita RDP dengan Menteri BUMN dan kita undang beliau, gitu, dengan direksi semua. Itu langkah yang kita lakukan. Silakan, Mbak Bulan. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf terlambat tidak mengikuti pemaparan, tapi kurang lebih saya mengerti apa yang Enggak, tidak disampaikan. terlambat, kita yang cepat. Intinya adalah yang pertama-tama saya bisa sampaikan, saya turut berduka. Ini benar-benar berduka, tidak hanya kecewa. Bapak-bapak Komisi 6 tadi sampaikan mengenai pensiun, sudah bukan kewajiban, tapi pemerintah berhutang loh ya sama para pensiunan ini, di mana pensiunan ini uangnya yang sudah ditarik dari pertama kali bapak-bapak, ibu-ibu bekerja di PT Pos. Boleh mungkin interaksi rata-rata bekerja berapa puluh tahun? Masya Allah 30 tahun. Bukankah ini sebuah kezaliman kalau memang pensiunan ini tidak disampaikan? Artinya saya percaya kita semua pimpinan, Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu pimpinan di Komisi 6 insya Allah akan berjuang dan memberikan yang terbaik untuk para pensiunan PT Pos. Semangat untuk kita semuanya, jangan patah semangat. Pokoknya jangan tidak ada harapan, wah kayaknya nggak ada harapan, insya Allah pemerintahan Bapak Prabowo akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Bulan. Cukup ya? Sudah. Silakan kalau masih ada, silakan, Pak Terima Adrian, kasih silakan. pimpinan menjawab tadi pertanyaan dari mana angka-angkanya. Jadi posisi solvabilitas Februari tahun 2025 sebesar 509 miliar itu terdiri dari iuran tambahan sebesar 407,5 miliar, sedangkan bunga keterlambatan itu sebesar 31,4 miliar. Nah, bunga keterlambatan ini dari mana perhitungannya? Pertanyaan Bapak. Perhitungan ini diatur di dalam POJK nomor 27 tahun 2023, di mana di dalam pasal 99 ayat 3, di sana disebutkan keterlambatan penyetoran iuran tambahan bulanan sebagai dimaksud pada ayat 2 harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi takzir berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria. Dan yang kedua, angka ini bukan kami yang membuat, Pak. Ini adalah perhitungan aktuaris yang disampaikan oleh kantor konsultan aktuaria kepada dana pensiun bekerja. Jadi kami hanya ngutip saja, Pak. Tapi dari mana sumbernya itu diatur dalam POJK tadi, Pak. Jadi sebenarnya iuran tambahannya itu hanya 477,5, namun karena ada bunga keterlambatan sehingga menjadi 509 itu, Pak. Ya. Terus yang kedua, pada waktu kami datang menghadap ke ketua dan anggota tim likuidator Jiwasraya, waktu itu kan kami minta yang pertama karena ada press release dari OJK yang menyampaikan ada dana jaminan yang dicairkan, yang di press release itu disampaikan bahwa di samping untuk nasabah, itu juga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Itu press release-nya dari OJK, Mbak, yang kami
Ya, publikasinya itu Pak, dipublish dalam press release-nya OJK. Kami nggak tahu Pak. Tapi yang jelas dana jaminan di OJK itu sudah dicairkan. Ya, ya, Yang restru, Pak. ya, Yang ya. ikut restru ya. Nah, terus yang kedua mengenai masalah aset gitu Pak. Ya, kami waktu itu kan menyampaikan di samping dana jaminan itu kan ada sumber lain juga dari aset. Ya. Nah, waktu itu disampaikan kepada kami bahwa aset yang tersisa kepada tim likuidator itu tidak mencukupin gitu loh Pak untuk memenuhi kewajiban kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Eh, Waktu itu lisan disampaikan kepada kami. Iya, iya, disampaikan kepada kami oleh tim likuidator waktu kami menghadap itu lisan disampaikan kepada kami. Ya. Nah, terus berikutnya lagi kan di dalam dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya untuk program pensiun manfaat pasti, ini kan ada dua hal prinsip nih Pak, dalam perundang-undangan maupun peraturan OJK-nya. Sebelum dana pensiun itu dilikuidasi, itu kan harus dipenuhin dulu kewajiban solvabilitasnya Pak. Ya, itu baik diatur dalam undang-undang maupun turunan POJK-nya. Dan kami pada waktu audiensi dengan OJK, baik di Jawa Tengah dengan para pensiunan, di Jawa Timur maupun Jawa Barat, dengan pertemuan dengan OJK, kami nyampaikan bahwa tolong OJK sebagai regulator untuk mengamankan, karena ini kan adalah amanat undang-undang. Dan kami kan tidak menuntut apapun, kami hanya nuntut ini ya, hak kami yang berjalan. Berarti ini OJK perlu kita coba panggil ya? Ya, OJK juga ya? ya. Karena kan yang ngatur ini kan undang P2SK ini kan OJK nih Pak. Ya, ya. Nah, jadi pertama itu. Terus yang kedua di dalam Undang-Undang P2SK itu kan diatur kalau pendiri dana pensiun pemberi kerja itu bubar, maka kewajibannya itu jatuh kepada pemegang saham pendiri dana pensiun pemberi kerja gitu loh Pak. Itu kan diatur dalam eh, P2SK di pasal 184 ayat 2 gitu loh Pak ya. Dalam hal iuran terutang sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilunasi oleh pemberi kerja kepada dana pensiun pemberi kerja sampai dengan jangka waktu tertentu, iuran terutang dimaksud dialihkan hak tagihnya dari hak tagih dana pensiun menjadi hak tagih peserta kepada pemberi kerja. Jadi artinya dia jatuhnya kan kepada pemegang saham nih Pak ya. Nah, ini ada kami lampirkan semua Pak, di dalam buku yang kami bagikan kepada pimpinan dan anggota. Jadi kami sederhana saja Pak. Yang pertama kami memohon bantuan Pak dan uluran tangan pimpinan dan anggota sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam RDPU yang lalu Pak. Komposisi para pensiunan kami, kalau tadi PT Pos itu yang paling kecil masih ada nilai jutanya Pak. Kalau ini kan masih ada yang 200.000 Pak untuk pensiun yatim, pensiun janda itu rata-rata 500.000. Sedangkan pensiun peserta itu kan yang eh, dapat 3 juta itu hanya 8,21% orang dari jumlah total peserta Pak. Sedangkan yang 91,1% ini kan kebanyakan kan 1 juta sampai dengan 2.900.000, 500 sampai 900 sama 200.000 sampai 500.000. Nah, Bapak kan bisa membayangkan dengan nilai kurang dari 3 juta rupiah itu eh, sangat memprihatinkan gitu Pak. Sedangkan mereka untuk meminta apa namanya penerima bantuan yang diperoleh oleh pemerintah itu kan tidak bisa Pak. Karena dia kan menerima hak pensiun gitu loh Pak. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan itu, Pak. Jadi, waktu itu pernah disampaikan di dalam rapat kerja nasional para pensiunan Jiwasraya
Waktu itu mereka nyampaikan, mereka mencoba mencari jalan keluar itu ternyata nggak bisa, Pak. Ya, untuk mendapatkan BLT itu. Jadi kami sangat mengharapkan melalui uluran tangan dan bantuan Bapak, Ibu, para pimpinan dan anggota DPRD 6, mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban sobritas dan kerja besar ini dapat dipenuhi oleh para pihak, apakah oleh tim likuidasi Jiwasraya, Pak, sebagai pengganti dari PT Asuransi Jiwasraya, atau melalui pemegang saham dan regulator, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasin penyelesaian permasalahan ini, Pak. Itu yang kami harapkan dan kami mengetuk hati Bapak Ibu sekalian. Itu kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya.